Kenalkan, nama saya Aisyah Lady Febrianti dengan NIM 112311440. Saya dari Universitas Pelita Bangsa. Di sini saya akan membawakan materi tentang analisis jabatan dan desain pekerjaan. Kita akan mempelajari analisis jabatan dan desain pekerjaan, dua proses penting dalam manajemen sumber daya manusia. Oke, kita masuk ke materi pertama tentang analisis jabatan. Di sini saya akan mengambil dua poin penting, yaitu pengertian dan tujuan. Pengertian dari analisis jabatan adalah proses sistematis untuk mengumpulkan informasi tentang tugas, tanggung jawab, pengetahuan, keterampilan, dan persyaratan lainnya untuk suatu pekerjaan. Dan tujuannya untuk memahami pekerjaan secara rinci sehingga dapat digunakan untuk berbagai hal seperti rekrutmen, pengembangan, dan kompensasi. Analisis ini membantu memastikan bahwa organisasi memiliki orang yang tepat di posisi yang sesuai. Materi yang kedua itu adalah proses analisis jabatan. Pertama, identifikasi jabatan. Mulailah dengan menentukan pekerjaan yang ingin dianalisis. Kita mengambil contoh, yaitu posisi yang ingin dianalisis adalah customer service. Kedua, pengumpulan data. Kumpulkan informasi melalui wawancara, observasi, dan survei. Kita mengambil contoh wawancara, berbicara dengan karyawan customer service untuk memahami tugas harian mereka. Kedua, observasi, mengamati bagaimana karyawan menangani panggilan pelanggan atau menyelesaikan keluhan. Yang ketiga, survei, mengedarkan kuesioner kepada karyawan untuk mengidentifikasi tantangan dan keterampilan yang diperlukan. Untuk yang ketiga, yaitu analisis dan interpretasi. Teliti dan interpretasi data untuk memahami persyaratan pekerjaan. Kita mengambil contoh, analisis dan interpretasi itu pertama ada data tugas, menyelesaikan 50 panggilan pelanggan setiap hari, memberikan informasi produk dan menangani keluhan. Kedua, data keterampilan, membutuhkan komunikasi yang efektif, pemecahan masalah, dan kemampuan multitasking. Yang ketiga, persyaratan, minimal lulusan D3, pengalaman 1 tahun di bidang layanan pelanggan, kemampuan mengoperasikan perangkat lunak CRM. Yang keempat itu dokumentasi, buat dokumentasi deskripsi pekerjaan dan spesifikasi pekerjaan. Kita mengambil contoh deskripsi pekerjaan, yaitu tugas utamanya menjawab pertanyaan pelanggan, memproses keluhan, dan memberikan solusi. Yang kedua itu tanggung jawab, menjaga kepuasan pelanggan dan mendokumentasikan semua interaksi. Materi selanjutnya yaitu adalah teknik-teknik analisis jabatan. Yang pertama itu ada wawancara, berbicaralah dengan pemegang jabatan dan supervisor untuk memahami tugas-tugas dan persyaratannya. Kedua ada observasi, amati pemegang jabatan saat mereka melakukan pekerjaan untuk memahami proses dan tugas-tugasnya. Yang ketiga itu ada survei, gunakan kuesioner untuk mengumpulkan informasi dari pemegang jabatan tentang tugas-tugas dan persyaratannya. Dan terakhir yaitu pengembangan kerja, analisis tugas-tugas secara detail dengan bantuan pakar atau manajer. Dan untuk materi selanjutnya yaitu desain pekerjaan. Di sini juga saya akan mengambilkan 2 poin, yaitu pengertian dan tujuan. Yang pertama itu adalah pengertian. Pengertian desain bermakna bagi karyawan. Maksud dari pengertian desain pekerjaan adalah proses merencanakan, mengatur, dan menentukan tugas-tugas yang harus dilakukan dalam suatu pekerjaan, serta cara-cara untuk menyelesaikannya dengan efisien. Dan tujuannya, dengan desain pekerjaan yang baik, diharapkan perusahaan dapat mencapai tujuan organisasi sambil mempertimbangkan kesejahteraan karyawan. Materi selanjutnya yaitu prinsip-prinsip desain pekerjaan. Yang pertama ada autonomi, memberikan karyawan kontrol atas pekerjaan mereka. Kedua, umpan balik, memberikan informasi kepada karyawan tentang kinerja mereka. Ketiga, arti, membuat pekerjaan lebih bermakna dan berdampak. Dan keempat, kejelasan, membuat peran dan harapan pekerjaan jelas dan mudah dipahami. Materi selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi desain pekerjaan. Yang pertama itu adalah teknologi. Perkembangan teknologi dapat mengubah cara kerja. Maksud dari mengubah cara kerja, kita mengambil contoh sebuah perusahaan e-commerce mengimplementasikan sistem otomatisasi untuk proses pesanan. Desain pekerjaan di departemen gudang berubah dengan karyawan lebih fokus pada pengawasan sistem otomatis
otomatis daripada pengepakan manual, sehingga meningkatkan efisiensi. Yang kedua itu ada kultur organisasi. Nilai-nilai dan norma organisasi mempengaruhi desain pekerjaan. Maksud dari mempengaruhi desain pekerjaan yaitu di sebuah perusahaan kreatif misalnya. Budaya organisasi yang mendukung kebebasan berkreasi membuat desain pekerjaan di tim desain grafis lebih fleksibel. Karyawan diberi kebebasan dalam mengatur waktu dan ruang kerja untuk mendorong ide-ide inovatif. Yang ketiga itu ada kebutuhan karyawan. Pertimbangkan motivasi, keterampilan, dan preferensi karyawan. Kita mengambil contoh di sebuah perusahaan teknologi. Karyawan menginginkan fleksibilitas lebih dalam jam kerja. Desain pekerjaan diubah dengan memberikan opsi kerja jarak jauh atau jam kerja yang dapat disesuaikan, sehingga karyawan merasa lebih dihargai dan produktivitas. Yang terakhir yaitu ada tujuan organisasi. Desain pekerjaan harus mendukung tujuan organisasi. Kita mengambil contoh sebuah perusahaan layanan kesehatan berfokus pada meningkatkan kualitas pelayanan pasien. Desain pekerjaan di rumah sakit difokuskan pada interaksi langsung antar perawat dan pasien dengan menambah pelatihan komunikasi dan penggunaan teknologi untuk mempermudah proses administrasi medis. Dan materi yang terakhir yaitu implementasi dan peran SDM. 1. Evaluasi. Lakukan evaluasi secara berkala. Maksud dari evaluasi secara berkala contohnya implementasi SDM melakukan evaluasi kinerja karyawan setiap kuartal untuk menilai pencapaian individu, mengidentifikasi kekuatan dan area yang perlu diperbaiki, serta memberikan umpan balik yang konstruktif. Yang kedua adalah komunikasi. Komunikasikan perubahan kepada karyawan. Kita mengambil contoh implementasinya, SDM mengadakan rapat rutin dan saluran komunikasi terbuka seperti email internet atau aplikasi komunikasi tim untuk menjaga transparansi informasi antara manajemen dan karyawan. Yang ketiga itu adalah pengembangan. Komunikasikan perubahan kepada karyawan. Contoh implementasinya, SDM menyelenggarakan pelatihan keterampilan teknis dan kepemimpinan untuk karyawan, serta memberikan kesempatan untuk mengikuti kursus atau sertifikasi yang relevan dengan bidang pekerjaan mereka. Dan yang terakhir adalah dukungan, memberikan dukungan kepada karyawan. Contoh implementasinya, SDM menyediakan layanan konseling atau bantuan terkait kesejahteraan mental, serta mendukung keseimbangan kehidupan kerja bagi karyawan seperti kebijakan kerja fleksibel atau cuti tambahan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan untuk materi tentang analisis jabatan dan desain pekerjaan. Semoga apa yang telah saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.